Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Apriyadi Salim, mahasiswa Universitas Putra Indonesia Cianjur, dan juga salah satu anggota kelompok 2 KKN UNPI 2021. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kegiatan kami selama KKN di Desa Ciender. Hari ini, Minggu 28 November 2021. Kami berkumpul di rumah dosen pembimbing kami untuk mendiskusikan proyek akhir dari kegiatan KKN. Proyek akhir kami adalah pembuatan film dokumenter yang berisi sejarah, lokasi, keadaan masyarakat, keadaan ekonomi, dan tokohnya dari Desa Ciender. Pada diskusi kali ini, kami mencoba mengumpulkan bahan data dan pembuatan skrip untuk konten atau isi film dari dokumenter kami. Semoga program KKN UNPI 2021 Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Desa Ciender 2021 sukses. Action. Tahun 1982 adalah tahun ditetapkan sebagai asal-muasal Ciender yang dipisahkan dengan Desa Cikaroya. Menurut sumber cerita dari sesepuh desa, diketahui bahwa Desa Ciender berasal dari riwayat legenda Cikaroya. Ada yang menceritakan bahwa Cikaroya atau Ciender dulu dirintis oleh Arya Wadana atau Mama Haji Nuridin atau Eyang Cikaroya, yang saat ini makamnya berada di Cikaroya, Desa Ciender. Arya Wadana merupakan orang yang pertama datang ke Cikaroya, sekaligus beliau yang memberikan nama Cikaroya. Arya Wadana merupakan orang yang mengatur perairan sampai ke pelosok wilayah Ciender. Atas jasa beliau, air yang dulunya tidak sampai ke pelosok pemukiman, saat ini air bisa sampai ke pemukiman dan pelosok Ciender. Kebun menjadi subur, masyarakat tidak kesulitan air, dan masyarakat pun hidup dengan keberkahan air. Kita menempuh jarak kurang lebih sekitar 10 km dari ibu kota Cianjur menuju pedesaan Ciender.
Sesampainya di sana, kita pun diantar oleh warga sekitar menuju ke perkampungan Desa Ciender dengan jarak dari jalan utama menuju ke pedesaan sekitar 1 km dengan akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan beroda 4. Jemput bapak itu udah sami. Bapak mah kesana ini juga abot teuing gitu Yuswana. Da ieu ge ka AA da abi nyebutna AA nya. Dalam pembuatan dokumenter ini, kami pun diantar oleh Bapak Diki selaku Sekretaris Pemerintahan Desa Ciender untuk mencari informasi dari semua tokoh masyarakat. Memang, setidaknya kita pun harus memberitahukan dan meminta izin dari Kepala Desa Ciender atas pembuatan film dokumenter. Semoga saja program ini bisa terlaksana tanpa ada hambatan dan sukses untuk menguak sejarah yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, Kepala Desa di Desa Ciender, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan sekilas tentang Desa Ciender. Di Desa Ciender, luas wilayah desa itu sekitar 215.300 hektar. Di Desa Ciender juga memiliki 3 kedusunan, 21 RT dan 5 ke-RW-an dengan jumlah total penduduk 4.479, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 2.264, jumlah penduduk perempuan 2.215. Itu hasil dari SDGs kemarin yang memang sudah dilakukan oleh pemerintahan Desa Ciender. Di Desa Ciender, jadi kalau dilihat dari lahan atau luas wilayah kebanyakan lahan pertanian, sudah tentu mayoritas penduduk atau aktivitas ekonominya itu kebanyakan petani dan buruh tani. Aktivitas yang lain dan juga UMKM yang berkembang yang dijalankan oleh beberapa masyarakat di Desa Ciender. Nah, ini yang di depan saya, ini salah satu contoh kerajinan seni ukir yang memang dibuat oleh para pemuda desa. Ini terus masih dikembangkan. Mudah-mudahan seni ukirnya yang lain ini bisa lebih baik lagi. Nah, selain ini pun ada seperti cincin, liontin, terus pipa rokok, banyak jenisnya seni ukir. Ada juga UMKM yang berkembang yang dijalankan oleh beberapa masyarakat di Desa Ciender, seperti contohnya emping. Kita ada satu kawasan atau satu kampung yang di sana penduduknya penghasil emping, makanan seperti kerupuk gitu, dari bahan bakunya melinjo. Ada juga peternakan lele yang memang dikelola oleh warga desa kami. Secara gambaran kecil saya lakukan bahwa di sini banyak sekali potensi-potensi yang harus digali dari masyarakat, khususnya Desa Ciender. Alhamdulillah dengan adanya budidaya ikan lele ini, masyarakat khususnya Pasir Laja, Desa Ciender itu merasa terbantu dengan adanya budidaya ikan lele ini, terutama dari sisi perekonomian. Mereka alhamdulillah dengan adanya seperti ini, mereka di depan-depan rumah juga membuat pekarangan-pekarangan budidaya ikan lele. Oh, iya mangga. Udah mau maskernya. Bawa. Untuk masak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Faisal. Saya selaku warga masyarakat Ciender yang kebetulan hari ini saya sebagai sekretaris pemerintahan Desa Ciender. Masyarakat Ciender memiliki kultur kesopanan orang Sunda begitu. Di orang Desa Ciender sangat begitu tinggi dalam berbicara tentang menghargai sesama begitu. Bahkan gotong royong pun di Desa Ciender masih ada. Nah, ketika memang pada waktu kepala desa pertama Bapak Lurah Ubu Bustomi, juga kantor desa yang hari ini kawan-kawan bisa lihat, itu dulunya dari proses gotong royong masyarakat Desa Ciender. Bahkan kata sesepuh dulu mengatakan bahwa masyarakat di perkaka itu memberikan sedikit uangnya untuk proses pembangunan pemerintahan kantor Desa Ciender. Hanya mungkin kalau budaya secara kultur bahwa di Desa Ciender yang kegiatannya setiap tahun ada, biasanya kegiatan-kegiatan keagamaan atau aktivitas keagamaan yang sudah membudaya. Bahkan di Desa Ciender ada beberapa pesantren. Jadi kultur budaya Ciender ini juga berbicara keislaman secara agama, juga hampir banyak santri-santri yang ada di Desa Ciender. Sampai ada beberapa orang tua yang lebih memprioritaskan anaknya untuk masuk di pesantren. Sehingga itu yang kemudian menjadi akumulasi jumlah pendidikan di Desa Ciender yang kurang begitu. Budaya secara kesenian memang ada di beberapa wilayah Desa Ciender, semacam pencaksilat, terus tari jaipong. Ciender mempunyai ikonik pertanian. Dari manakah sumber perairan? Air di Desa Ciender ini ada terorganisir sampai ke masyarakat dengan begitu saja. Tentu pasti ada orang yang pertama dalam proses bagaimana air ini sampai ke pemukiman, bagaimana air ini sampai ke sawah, bagaimana air ini sampai ke masjid-masjid untuk aktivitas keagamaan. Nah, menurut sesepuh dulu, jadi ada salah satu tokoh yang datang ke daerah Ciender, yaitu tepatnya di Kampung Cikaroya, yang bernama Arya Wardana, bahkan ada yang menyebut Mbah Kroya. Jadi di Kampung Cikaroya yang ada di wilayah Desa Ciender tersebut ada pemakaman besar, dan itu dipercayai oleh masyarakat sebagai tokoh awal yang menetap di Desa Ciender. Dan mulai mari nanti sekarang, ya sekarang saya antar ke sana. Saat ini kita akan menuju ke pemakamannya Raden Arya Wardana yang berada di daerah Cikaroya, Desa Ciender. Jaraknya kurang lebih 1 km dari jalan utama ke pemakaman, dengan akses yang dapat dilalui oleh sepeda motor. Pada tahun 1600, Raden Arya Wardana pernah ditugaskan oleh Kerajaan Mataram. Seusai pulang tugas dari Kerajaan Mataram, Raden Arya Wardana bersama adiknya yaitu Eyang Pura pulang untuk menemui orang tuanya yaitu Syekh Mansur Ghazali. Sesampainya di Cianjur, Ciawi Jogjogan atau Cibule, beliau hanya bertemu dengan ibu sambungnya karena orang tua kandungnya telah meninggal.
Setelah mengetahui orang tuanya sudah tiada, Raden Aryawardana berpindah-pindah tempat mencari tempat tinggal untuk beliau menetap. Ketika di perjalanan, Raden Aryawardana bertemu dengan Raden Prabu Kian Santang, putra dari si Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Mereka berdua saling menceritakan keprihatinan mencari tempat tinggal untuk menetap. Singkat cerita, Raden Aryawardana kembali ke Cianjur bersama adiknya dan menemukan daerah yang sangat layak untuk ditinggali. Beliau pun membuka daerah tersebut dan menamainya dengan Ciawi Jogjogan atau yang sekarang dipanggil Cikaroya. Diunyi diknya Pak, ya maka pengkurban tadi itu. Saat ini saya sedang berada di pemakaman adiknya Raden Aryawardana. Saya didampingi bersama Bapak siapa Pak? Pak Yok Mahmudin. Pak Yok Mahmudin. Kegiatan Bapak di sini apa aja Pak? Di samping bebersih, sehari-harinya kalau ada yang jarang Bapak anterin di sini. Kalau yang belum biasa, kalau yang udah biasa mah ya cuma minta izin aja. Gitu. Cek bahasa Indonesia mah juru kunci anu sok mukakeun gitu. Kahiji model sejarah, kadua namu. Upami aya nu jarah ka dieu. Nu yang Pak ieu saha namina? Di mana sasilahna di mana? Gitu. Tah eta teh kedah biasa nerangkeun Aryawardana teh di Tegalan Cikaroya anu ayeuna tos kalebet desa diperkirakan eta teh kadieuna teh antara 16-an 1600-an dina menurut sejarah anu aya eta teh antara 16-an 1600 ya nya ngababada kapalih wetan anjeunna teh dinamian we kampung Cikaroya. Saatosna kitu ku anjeunna teh dibuka ieu daerah teh aya wartosna areana teh antara Jambu Dipa Cilaku. Kumar di perubahan zaman beuki padet dimekarkeun kawit nama Cianjur oge desa Cikaroya. Janten ayang teh teu sakadar ngabuka sawah unggul itu sareng aliran caina gitu. Saupamina anjeunna tah dipayun kengeng dengan Belanda aya sumber cai misalkan kitu nya diteraskeun di ari-ari anjeunna itu ayeuna biasa wae ngabangun solokan ayeuna ngadamel bendungan pada waktu harita anu hasilna alhamdulillah kurang ayeuna biasa dimanfaatkeun biasa ayeuna teh kurang karaoskeun kamanfaatan kenging anjeunna saatosna dongkap ka dieu teh nyebar-nyebarkeun agama Islam atau kumaha Bapak? Disebat nyebarkeun tiasa ka anak cucu anu eta teh sapanehna katurunan yang menjadi ulama mungkin yang oge gitu. Gampang rubah tah eta.
tahun 1982 ditetapkan asal-muasal Ciender dipisahkan dengan Desa Cikaroya. Pada tanggal 7 Oktober 1982, di kantor Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang, para tokoh Desa Cikaroya atau Ciender berkumpul untuk melaksanakan rapat terkait penetapan pemekaran Cikaroya dengan Ciender. Pada waktu itu, Desa Cikaroya sedang dijabat oleh Bapak M. Mardiatna sebagai Kepala Desa Cikaroya. Dalam proses musyawarah tersebut, para tokoh juga melibatkan proses istikharah sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat ini menghasilkan ketetapan bahwa Desa Cikaroya dipecah dengan desa yang baru, yaitu Desa Ciender. Adapun alasan pemekaran tersebut adalah 1. Luas wilayah Desa Cikaroya, 2. Kepadatan penduduk. Setelah selesai pembahasan tentang pertimbangan, akhirnya peserta rapat sepakat pemekaran dan melanjutkan rapat dengan penamaan desa yang dimekarkan. Selanjutnya, hasil rapat tersebut disampaikan ke pemerintahan yang terkait dan masyarakat menunggu keputusan pemerintah tentang pemekaran Desa Ciender sebagai desa definitif. Sehingga pada tanggal 24 Desember 1982, keluarlah keputusan pemerintah nomor 276 tentang peresmian desa definitif dengan nama Desa Ciender. Ada yang menceritakan juga hasil dari istikharah para ajengan muncul nama lain. Tetapi kenapa sekarang menjadi Ciender? Kita pun segera menanyakan dan mencari informasi ini kepada tokoh yang pada saat itu mengikuti rapat pemekaran. Tarian sejarah Desa Ciender. Nah, abdi teh tetaros pada akhir nama sawana teh anu leuwih uningan mah Padeni. Sok carat keputusan musyawarah di Desa Cikaroya para tokoh tanggal 7 Oktober tahun 1982. Eta keputusan rapat. Rapat meseueur tokoh-tokoh ya diantarana ya. Diantarana ajengan Haji Toha Nasiruddin. Terus Haji Makmun Fauzi, Rompon ajangan yang Tener, Jai Harudin. Terus anu ti Bojongkoneng Ustaz Adun, terus di Cipadang Ustaz Abdullah, di Cibenda Haji Jenal Abidin, Ramana Asep. Oh, jangan Asep Cibenda. Ramana teh kan ngiring musyawarah. Eta teh tokoh kiaina eta da di antawisna kangge Desa Cikaroya Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin. Ada desa aya keneh. Haji Humaydi. Nah, terus almarhum pan sadayana. Terus Haji Subki. Nah, almarhum sadayana di Saifuddin. Api Haji Bidin tah ngiring pada teh musyawarah. Tah di Limbangan mah Pi Domi. Mertuana Haji Makmun. Nu di Ciender mah Pak Uding. Pensiunan polisi Pak Teteng, pensiunan polisi Til Kapolsek. Pak Teteng bojona Ningrum di kecamatan eta. Terus Pak Sanusin ada mah kecamatan tanya. Terus Pak Badang, Pak Ubuh mah tos puguh teh mah. Almarhum tos puguh da di desa eta mah aya. Pak Udin Kumis di desa almarhum sadayana itu anu ngiring waktu harita uwa lagi teh Nahrudin. Dua deui. Zaman rodadah tos teu aya. Nya, rodadah. Eta kitu. Tah kaping 7 Oktober teh musyawarah. Berarti aya nu nyampekeun lah meureun ulah Ciender atuh cek nyere aya nu kitu teh. Oh, dina rapat eta mah. Aya. Kan hidup. Sadayana masyarakat punya tujuan masing-masing, punya kemauan masing-masing. Nah, ditampung, tapi secara kelompok. Nah, waktu hari itu diatur per RW. Itu diatur per RW. Cek ieu. Nami teh aya sabaraha aya opatna aya 5. Nah, anu disetujui hasil istikharah ya. Tapi kenyataan kan lain. Tapi kunon dia muncul jadi Ciender keun belah. Masalah nama. Oh, jadi hasil rapat teh Neglasari termasuk Ciender. Tadi aya di perjalanan aya nu ngagentos. Aya Neglasari teh kan biasana di desa teh. Contoh Cikaroya aya kampung Cikaroya nih. Aya. Aya Neglasari
Neglasari mah jadi ingin mandiri itu. Jadi mau nyarak kampung. Mau nyarak nama kampung. Nah, mau nyarak tapi kampung. Neglasari teh jadi artinya mandiri. Panti luhur Buni kasih. Ya. Turun ke handap Buni Sari. Tah dia mah neglana tuh tong Buni teuing. Oh. Nya. Jadi caang lah. Itu supaya aya kemajengan meureun. Tahu sepuh-sepuh nama waktu harita. Berarti ditetapkeun weh di rapat tanggal 7 Oktober. Persetujuan weh sadayana yen desa teh setuju dipekarkeun. Alasanana yo tanya masalahna sudah terlalu banyak penduduk. Kemudian luas wilayah walaupun tidak luas tapi memadai lah untuk dibagi dua. Sesuai sareng aturan pemerintah. Nah, kemudian diperkuat deui ku aturan Perda di Jawa Barat. Itu atau kan di pusat. Pusat diperkuat di ku aturan Perda di. Nah, keputusan pertama Neglasari. Terus kan Neglasari diajukan ke kabupaten, akhirnya jadi Cieunder. Cieunder dukasan gagentosna teh apa. Nah, tapi semua menerima pada akhirnya. Apa adanya. Kepala desa pertama Pak Ubu. Oh, Pak Ubu berarti lamun ngomongkeun pemimpin desa pertama mah anu wilayahna di desa Cieunder. Udah Ubu. Pak Ubu kadua mah Eyang. Oh, kedua Eyang. Ya, katilu Asep. Nah, kaopat mah enak Abe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Rusmiati. Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cieunder Kecamatan Warung Kondang. Saya baru 1 tahun menjabat sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cieunder. Peran PKK yaitu untuk membantu pemerintah desa untuk memajukan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, dan agamis. Jumlah perempuan yang ada di Desa Cieunder itu ada 2.419 orang. Aktivitas yang ibu-ibu lakukan di Desa Cieunder yaitu yang pertama ada sebagai ibu petani, kemudian ada juga sebagai buruh swasta, kemudian ada juga sebagai ibu rumah tangga. Kelompok wanita tani ini membiasakan ibu-ibu yang ada di Desa Cieunder ini mulai memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan menanam baik itu sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman lainnya yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk memajukan ibu-ibu atau para perempuan yang ada di Desa Cieunder. Untuk awal masa jabatan saya memang baru 1 tahun, jadi belum terasa begitu signifikan mungkin karena kebetulan saya masuk pada masa pandemi COVID-19 sehingga ruang gerak saya itu menjadi terbatas. Tapi walaupun begitu tidak mengurangi keinginan saya untuk lebih memajukan ibu-ibu yang ada di Desa Cieunder. Mudah-mudahan dengan dokumenter ini menjadi wawasan bagi seluruh masyarakat Desa Cieunder dan mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh desa-desa yang lain. Jadi sejarah-sejarah desa masing-masing itu bisa diketahui. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa KKN Unpi Cianjur Cieunder Makmur. Bersama kita Desa